Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang operasi hitung campuran pecahan. Kita akan mengingat kembali pembelajaran di kelas 4 dan 5 tentang bentuk pecahan. Bentuk pecahan ini ada 4. Pertama ada pecahan biasa, kedua pecahan campuran, ketiga pecahan desimal, keempat persen. Kita akan mengingat kembali tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Anak-anak, pecahan desimal itu adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan yang ditulis dengan tanda koma. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Misalnya, penyebut di pecahan itu 10. Berarti kalau diubah menjadi desimal, menulisnya satu angka di belakang koma. Kalau penyebutnya 100, berarti ditulis 2 angka di belakang koma. Kalau penyebutnya 1000, berarti ada 3 angka di belakang koma. Mari kita coba dengan menggunakan contoh ya. Misalnya, Gusti punya 3/10. Nah, 10, kita lihat penyebut itu kan ada di bawah ya. Kalau yang atas namanya pembilang, saya punya di bawah ini 10 penyebutnya. Dijelaskan tadi kalau penyebutnya 10, berarti kalau diubah ke desimal menjadi satu angka di belakang koma. Ya, 0, koma, angkanya berapa yang di belakang koma? Kita lihat pembilangnya. Kita lihat pembilangnya adalah angka 3, berarti 0,3. Ini kalau satu angka di belakang koma. Lalu misalnya Bu Kristi punya 45/100. Kalau ini penyebutnya adalah 100. Jadi kalau diubah ke desimal menjadi 2 angka di belakang koma. Angka di belakang koma kita lihatnya di pembilang ya. Di pembilang ini adalah angka 45, jadi kita tulis di belakang koma adalah 0,45. Sama juga kalau misalnya contoh selanjutnya saya punya 125/1000. Di sini penyebutnya 3 angka di belakang koma ya. Lihat, ini karena ada 1000 di bawah, jadi kalau ditulis bentuk desimal menjadi 3 angka di belakang koma. Pembilangnya 125, jadi kita tulis di sini di belakang koma angka 125. Mudah ya? Ini masih mudah karena kita lihat penyebut pecahannya adalah kelipatan 10, jadi bisa langsung diubah ke desimal. Kita tinggal mengikuti di belakang koma ini ada berapa angka. Kita lihat dari penyebutnya. Kalau 10 tadi menjadi satu angka di belakang koma. Kalau 100, 2 angka di belakang koma. 1000, 3 angka di belakang koma. Angka belakang komanya lihat di mana? Lihat di atasnya pembilang. Kalau di atasnya angka 3, ya ditulisnya 3. Atasnya 45, tulisnya 45. Tapi ingat, ini hanya bisa dilakukan ketika penyebutnya kelipatan 10. Nah, misalnya nih,
saya punya contoh penyebutnya bukan angka 10, angka 3/4. Nah, kalau angka 3/4 penyebutnya 4, ini tidak bisa dijadikan 10 ya, karena 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. Tidak bisa dikalikan yang hasilnya 10. Jadi kita kalikan ke kelipatan selanjutnya, yaitu kelipatan selanjutnya itu ke bentuk yang penyebut 100. Kalau ke bentuk yang 100 ini masih bisa. Jadi kita ubah dulu menggunakan perkalian ya. Kita tulis dulu 3/4. Jadi kita kalikan sehingga penyebutnya ini jadi 100. Jadi 4 kali berapa yang hasilnya 100? 4 kali 25. Karena bawah kali 25, atas juga kali 25. Ya, 3 kali 25 berapa? 75. 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, kalau sudah menjadi bentuk seperti ini mudah dijadikan bentuk desimalnya. Kita lihat ini ada 100, jadi 2 angka di belakang koma, 0,75. Nah, ini masih mudah. Selanjutnya kalau misalnya saya punya angka yang tidak bisa dijadikan kelipatan 10, 100, atau 1000, maka caranya gimana ini ngerjakannya? Caranya dengan cara menggunakan pembagian. Pembagian menggunakan purukapit ya. Saya buat garis dulu di sini ya. Kita mau mengerjakan yang ini 2/3 di sini. Kita buat purukapitnya 2 bagi 3. 2 bagi 3 0 ya. Karena tidak bisa lagi kita butuh bantuan, jadi kita tambah angka 0, 20. 20 bagi 3 karena ada saya tambahin angka 0 di belakang angka 2, jadi kita harus memberikan tanda koma di atas ini. 20 bagi 3 sama dengan 6. 6 bagi 3, 6 kali 3 turun ke bawah dikali ya. 6 kali 3, 18. 20 kurang 18 itu 2. 2 bagi 3, tidak bisa lagi, kita tambahin 0. 20 bagi 3, 6 lagi. 6 kali 3, 18. Kita kurangin lagi. Ini hasilnya 2 lagi. Nah, anak-anak, seterusnya ini akan hasilnya 6, 6, 6 terus ya. Karena ini 20 lagi, lalu bagi 3, 18 lagi. Bagi 3, 6, lalu kali 3, 18. Ini hasilnya akan 6, 6, 6, 6, 6 terus. Jadi saya beri titik-titik-titik ini karena angkanya sama terus ya, 6, 6, 6, 6, 6. Jadi 0,66666. Nah, karena ini hasilnya angka 6-nya sangat banyak, jadi kita sederhanakan ya dengan cara kalau desimal ini mau diubah menjadi bentuk yang lebih kecil, di atas angka 5 itu bisa diubah menjadi angka 1. Kalau misalnya maksudnya naik 1 tingkat, kalau di bawah angka 5 itu tetap. Jadi misalnya ini kan 0,6666. Ini bisa ditulis, misalnya saya tulis dulu ya, 0,666666 terus. Kalau mau diubah menjadi 3 angka di belakang koma, ini kan 6 kan di atas di lebih tinggi dari 5 ya, jadi ini tambah 1, jadi 0,6666
Ya. Jadi hasilnya ini 2/3 sama dengan 0,6667. Oke. Selanjutnya, kita akan lihat mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kalau yang ini, caranya yaitu dengan cara mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya, lalu diubah ke bentuk pecahan paling sederhana. Contohnya, misalnya, saya punya 0,8. Kalau diubah ke pecahan biasa, ini kan 8 adalah satu angka di belakang koma. Jadi 8 ini sama pembilangnya 8. Karena satu angka di belakang koma, jadi bawahnya penyebutnya adalah 10. Kalau misalnya ini kan masih terlalu besar, kita sederhanakan ini masih bisa ya. Dengan cara dibagi. Jadi kita bagi supaya menjadi bentuk pecahan paling sederhana. Dibagi berapa ya? Supaya menjadi bilangan paling kecil. Coba kalau dibagi 2. Kalau atas bagi 2, bawah juga bagi 2 ya. Harus sama angkanya. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Jadi 4/5 ini udah paling kecil ya. Nggak bisa dibagi lagi. Hanya bisa dibagi 1. Kalau atas bagi 1 kan bawah juga bagi 1. Kalau mau dibagi 2, atas bisa, bawah tapi nggak bisa. Jadi harus sama pembaginya untuk menjadikan pecahan paling sederhana. Ya. Ini karena satu angka di belakang koma, jadi menjadi 10 ya penyebutnya. Sekarang kalau misalnya saya punya 0,25. Ini ada 2 angka di belakang koma, jadi penyebutnya adalah 100. Pembilangnya ini sama ya dengan angka ini. 25 ini juga 25. Ini terlalu besar angkanya, kita bisa sederhanakan. Dibagi berapa ya supaya menjadi paling sederhana? Ini bisa kita bagi menjadi yang paling sederhana ini kita bisa bagi 25. Ya. Kenapa 25 ya? Kalian bisa mencoba-coba cari angka supaya ini bisa jadi pecahan paling sederhana. 25 bagi 25 kan 1. 100 bagi 25, 4. Jadi 1/4. Ini udah paling kecil, udah paling sederhana. Udah nggak bisa dikecilin lagi, karena atasnya udah angka 1. Selanjutnya misalnya saya punya angka 375. Ini maaf ya Bu Kristi, menulisnya kurang rapi. Nanti kalian bisa menulis yang lebih rapi di buku kalian ya. Ini memang agak sulit menulis menggunakan ini. Nah, pembilangnya sama, 375. Ini juga kita tulis 375 sebagai pembilang. Karena ini ada 3 angka di belakang koma, jadi pernya per 1000. Nah, ini disederhanakan masih bisa. Kita bagi menjadi kita bagi dengan angka 125 ya. Nah, 375 dibagi 125 itu adalah 3 per 1000 bagi 125
8. Jadi 3/8. Ya. Udah ya, kita lanjut ke selanjutnya. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Persen itu apa? Persen itu bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Caranya yaitu mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Karena persen itu artinya per 100. Coba contoh. Saya punya 1/4. Nah, supaya menjadi persen atau per 100, kita harus ubah dulu ini menjadi penyebutnya ini 100. Caranya ya kita kalikan sama seperti sebelumnya ya. Ini kita kalikan dulu supaya penyebutnya ini berubah menjadi 100. Kita 4 kali berapa ya supaya jadi 100? Kita kalikan dengan angka 25. Maka atas juga harus kali 25 ya, angka yang sama. 1 kali 25 itu 25. 4 kali 25 itu 100. Nah, ini adalah pecahan per 100. Nah, tapi kan yang diminta itu bentuk persen. Jadi penulisannya bukan 25/100 ya. Ini bentuk pecahannya. Kalau bentuk persennya menulisnya 25% menggunakan simbol persen. Pernah ya? Nah, ini simbol persen. Selanjutnya, misalnya saya punya 4/5. Sama, caranya kita ubah dulu menjadi pecahan per 100 ya, dikalikan berapa supaya hasil penyebutnya ini 100. 5 kali berapa supaya hasilnya 100 kali 20. Atas juga harus kali 20. 5 kali 20 ini udah jelas ini 100. 4 kali 20. 4 kali 2 8 tambah 0-nya 1, 80. Nah, 80/100 ini jika ditulis persen menjadi 80%. Maaf, terlalu besar. Mana ya? Eraser, saya butuh linknya. Persen. Nah, begini. Jadi kalian ubah bagian penyebut bawahnya ini menjadi 100 supaya menjadi persen. Persen itu artinya per 100. Jadi bagian penyebutnya itu harus 100 supaya bisa menjadi persen ya. Selanjutnya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, ini juga mudah ya. Maaf, caranya tadi belum. Mengubah menjadi bentuk pecahan dengan penyebut 100, lalu disederhanakan ke pecahan paling sederhana. Karena persen itu per 100, jadi kalau pecahan biasa, ya pernya per 100. Misalnya saya punya 20%. Nah, persen kan per 100, jadi sama dengan 20 pernya udah nggak usah dicari lagi, per 100. Nah, ini terlalu besar, jadi kita harus sederhanakan ke pecahan paling sederhana. Ya, kita bagi, kalau mau disederhanakan itu caranya dibagi ya, diingat-ingat ya. Dibagi berapa supaya hasilnya menjadi paling kecil angkanya. Kita bagi saja. Ini kan bilangan bulat semua ya, kita bagi 20. Ini juga bisa dibagi 20. 20 bagi 20, 1. 100 bagi 20, 5. Jadilah 1/5. Misalnya saya punya angka 75%. 7 ya ini ya, maaf ya. 75%. Ya, ini adalah 75/100. Kalau disederhanakan,
Kita bagi dulu ya. 75 menjadi berapa? Dibagi berapa? 100 bagi berapa? Ini harus angka yang sama. Ini kelipatan 25 ya. Kita bagi 25 saja. Kita bagi 25. 75 bagi 25, 3. 100 bagi 25, 4. Jadi, pecahan biasanya 3/4. Gitu anak-anak. Selanjutnya kita lihat mengubah desimal menjadi persen. Caranya, mengubah menjadi bentuk pecahan dengan penyebut 100. Kalau desimal ke persen, diubah dulu menjadi pecahan per 100. Baru kan lebih mudah kalau udah menjadi pecahan per 100 ya. Misalnya contoh, saya punya 0,2. Nah, komanya terlalu besar ya. Saya hapus dulu. 0,2. 0,2 kalau dijadiin pecahan biasa, ini kan diubah ke pecahan biasa dulu. Karena ini di belakang komanya hanya satu angka, jadi pecahan biasanya 2/10. Nah, ini kan harus diubahnya ke per 100. Ini masih kurang, ini baru 10. Jadi kita kalikan dulu supaya hasil penyebutnya ini 100. Jadi kali berapa? 10 kali berapa supaya hasilnya 100? 10 kali 10. Bawah kali 10, atas kali 10. Nah, 2 kali 10, 20. 10 kali 10, 100. Nah, kalau sudah begini kan menjadi pecahan per 100. Ini menjadi lebih mudah. Menjadi 20% kalau bentuk persennya. Nah, kalau saya selanjutnya punya angka 0,35. Nah, ini kan udah 2 angka di belakang koma. Jadi 35/100. Atau sama dengan 35%. Ini lebih mudah ya, karena 2 angka di belakang koma. Jadi bisa langsung nih. Oke, gitu ya anak-anak. Kalau di belakang itu 3 angka di belakang koma, gimana ini? Nah, ini kan berarti penyebutnya 1000 ya. 3 angka belakang koma. Nah, ini kan sama dengan 125/1000. 1000 kan kebanyakan ya daripada 100 ya. Jadi harus dibagi. Karena ini terlalu banyak, caranya dengan cara dibagi. Bagi berapa? Ini 1000-nya dibagi 10 ya. Ini juga dibagi 10. Nah, 125 dibagi 10, bawah juga 1000 dibagi 10. 125 bagi 10 itu 12,5. 1000 bagi 10 itu 100. Nah, jadi persennya bentuknya jadi 12,5 per 100 atau 12,5%. Gitu. Selanjutnya, mengubah persen menjadi desimal. Caranya, mengubah persen menjadi pecahan per 100, selalu ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Misalnya ya, kita langsung ke bentuk soalnya. 2% ke desimal. Maaf, terlalu besar.
2% ke bentuk desimal ya. Persen kan per 100. Kita ubah dulu ke pecahan biasa menjadi 2/100. Lalu karena ini ada di bawah ini 100, jadi menjadi desimalnya itu kan 2 angka di belakang koma. 0, karena ini di atas pembilangnya cuma ada 1 angka, tenang aja, ini tetap bisa dijadikan 2 angka di belakang koma. Caranya gimana? Ya, kita tambahkan 0 di depannya. 0,2. Jadi 0,02. Kalau 3%-nya 0,03. Ya. Kalau misalnya 45%, ini kan sudah 2 angka ya. 45/100. Nah, ini lebih mudah. Ini kan udah 2 angka di belakang koma. 0,45. Kalau misalnya 100/100 kan kalau dijadiin desimal 2 angka di belakang koma ya, harus ini 2 angka di belakang koma ini harus. Kalian lihat pembilangnya. Kalau pembilangnya sudah 2 angka, ini tinggal ditulis ulang. 45, ini 45. Kalau di atas pembilangnya ini cuma 1 angka, ini seperti ini, 2. Kalian tambahkan angka 0 di depannya. Jadi 0,02. Ya, begitu anak-anak. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga kalian bisa sedikit memahaminya. Ya, kalian bisa mengulang kembali video ini jika kalian belum paham. Oke, semangat belajar. Tetap jaga kesehatan semuanya.